Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penonton kecewa, konser musik berujung ricuh. Sejumlah orang tua kesulitan lakukan PPDB daring. Jemaah haji kembali tiba di tanah air. Sejumlah orang tua mengantarkan anaknya mendaftar untuk tahun ajaran 2024-2025 di SMP Negeri 3 Pandeglang pada Senin pagi. Hal tersebut terjadi di SMP Negeri 3 Pandeglang. Para orang tua datang ke sekolah bersama anaknya agar bisa didampingi langsung oleh para guru saat mendaftar PPDB secara daring. Sebab orang tua merasa kebingungan mengisi form PPDB secara daring. Beruntung, guru-guru di SMP Negeri 3 bersedia membantu. Orang tua calon siswa mengaku kesulitan jika ia sendiri yang melakukan pendaftaran PPDB secara daring. Namun dia mengaku senang karena pihak sekolah mendampingi secara langsung siswa untuk melakukan pendaftaran. Sekolah? Sekolah. Tadi daftar online-nya gimana Bu tadi? Dibantu petugas Bapak ya, alhamdulillah lancar. Oh, dibantu pihak sekolah ya? Iya. Tadi kalau misalkan ibu sendiri yang daftarin gimana sih Bu itu? Agak sulit ya Pak ya, nggak ngerti kayak gitu maksudnya. Oh, nggak ngerti gimana cara daftarnya Bu ya? Iya, soalnya kan sekarang mah apa-apa di scan segitu kan nggak ngerti ya. Sekarang apa-apa online terus ya Bu ya? Tapi alhamdulillah dibantu tadi Bu ya? Bantu alhamdulillah lancar. Bu tadi daftarin anaknya ini? Iya. SMP Bu? Iya. Gimana Bu tadi daftar online-nya seperti apa sih Bu tadi? Ya agak-agak gini sih biasa-biasa aja gitu. Susah nggak sih Bu? Susah sih, susah gampang. Susah gampang ya Bu ya? Tadi dibantu sama guru ya Bu ya? Iya. Karena memang dari ibu sendiri nggak ngerti atau seperti apa Bu? Nggak ngerti gitu, kalau nggak dibantu sama guru mah gimana Pak? Susah Bu ya? Ya susah. Menurut Kepala SMP Negeri 3 Pandeglang, pihak sekolah sengaja membuka layanan untuk mempermudah pendaftaran karena masih banyak calon pendaftar yang melakukan pendaftaran secara daring. Buka hari ini tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 29 Juni 2024. Adapun pendaftaran ini secara online dan beberapa jalur pendaftaran. Satu yaitu zonasi berdasarkan juklak-juknis dari kementerian itu 50%. Kemudian yang kedua jalur afirmasi 15%, perpindahan orang tua 5% dan juga jalur prestasi 35%. Sama seperti tahun sebelumnya, penerimaan siswa baru pada tahun ini dilakukan melalui jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Ariel Maranus dan Andres Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Dika Prasetyo, pelajar asal Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, ditolak SMA N2 Kota Serang melalui jalur zonasi. Jarak 1.400 meter dari sekolah ke rumahnya membuat Dika tidak diterima di SMA N2 Kota Serang. Dika mendaftar di SMA N2 dan SMA N6, namun SMA N2 Serang lebih dekat dari rumahnya. Jarak 1.400 meter membuat Dika tidak diterima di SMA N2 Kota Serang. Dika sendiri daftar di SMA N2 dan SMA N6, namun jarak yang dekat hanya menuju SMA N2 Kota Serang. Kakak Dika mengaku bingung, adiknya tidak diterima di sekolah yang jaraknya dekat dari rumah. Mas, bisa dijelaskan Mas, ini kenapa Mas bermasalahnya Mas? Bermasalah sih sebenarnya jarak sih Pak ya. Soalnya kan aneh juga lah, dekat rumah itu kan satu kelurahan. Tapi anehnya tuh nggak masuk ke zonasi gitu sih.
Pas terakhir dilihat pas hari Sabtu malah data adik saya itu nggak ada, hilang. Oh, datanya hilang. Datanya hilang. Ibaratkan ketindih lah gitu sama ibunya. Tapi itu nggak ada peringkat atau apa gitu? Nggak ada peringkat. Nggak ada. Nggak masuk urutan ya? Iya, nggak masuk urutan. Soalnya kalau misalkan saya ukur sih antara jarak SMA 2 sama rumah mungkin nggak sampai 1.400. Wakasek SMAN 2 Kota Serang menjelaskan bahwa jarak terjauh rumah pendaftar yang bisa diterima adalah 1.361 meter, sedangkan paling dekat 61 meter. Pertama, kita menjalankan sesuai juknis yang diturunkan oleh pemerintah Provinsi Banten. Untuk gelombang pertama ini kita menjalankan jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua. Jalur zonasi jumlah kuota 50% dari jumlah kuota, afirmasi itu 15% dari jumlah kuota, perpindahan orang tua itu 5% dari jumlah kuota. Pak, ini kan tadi sempat ada yang 1.400 ya zonasi. Keluar emang untuk saat ini Pak paling jauhnya ini berapa Pak yang diterima? Nah, untuk saat ini di SMA Negeri 2 Kota Serang itu tadi 300 berapa tadi itu? 1.361. Bila ditolak di jalur zonasi, calon siswa masih bisa mendaftar di jalur prestasi. Siswa yang mendaftar di jalur zonasi sendiri mencapai 700 dan yang diterima hanya 216 siswa. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Daus, bocah berusia 5 tahun, warga kampung Cipasung, Desa Sukarenda, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, divonis menderita kelumpuhan otak atau cerebral palsy sejak usia 2 bulan. Jika anak seusianya sedang bermain ceria, tak demikian halnya dengan Daus. Bocah berusia 5 tahun ini justru harus berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Setiap hari, putra pertama dari pasangan Lia dan Jaya ini hanya bisa bermain di pangkuan ibunya. Tubuhnya kurus dan ringkih. Dia didiagnosa cerebral palsy atau kelumpuhan otak, padahal saat lahir kondisi fisik Daus normal. Namun saat menginjak usia 2 bulan, ia sering mengalami demam hingga kejang-kejang. Lia, orang tua Daus, mengaku sempat membawa Daus ke rumah sakit untuk pengobatan, namun karena terkendala biaya, akhirnya pengobatan Daus pun dihentikan. Bayi ya, dari umur 2 bulan sampai sekarang umur 5 tahun setengah. Kayaknya anak saya ya cuma bisa duduk, tidur, makan disuapin, udah cuman dia nggak bisa apa-apa intinya. Dari bayi sudah berobat, kontrol, sekarang dari umur antara 4 tahun sudah berhenti. Oh gitu. Berobatnya kemana aja tuh? Serang, dirujuknya ke Serang. Rumah sakit apa? Rumah sakit umum. Oh gitu. Terus hasil diagnosanya sendiri apa katanya? Ya, kelumpuhan otak. Saat ini, kedua orang tua Daus berharap ada bantuan dari pemerintah untuk pengobatan anaknya. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak.